Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfifi Pradita dengan NIM 0805 1182 429006 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta analog. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peta. Nah, jadi peta itu merupakan suatu gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil atau dibuat dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Tujuan dari peta ini sendiri agar kita mengetahui tentang suatu bentuk dari permukaan bumi dan dapat menunjukkan lokasi serta hubungan antar wilayah tersebut. Selanjutnya, saya meletakkan dua jenis peta, yaitu ada peta analog dan peta digital. Jadi untuk peta analog ini, peta yang masih disajikan secara di atas kertas dan biasanya itu dibuat dalam bentuk gambar dengan menggunakan simbol, warna, arah, yang menunjukkan informasi tentang geografis. Nah, selanjutnya untuk peta digital, peta ini lebih sedikit modern karena peta ini telah disajikan dalam bentuk data yang telah diproses oleh komputer. Nah, jadi peta digital ini dapat kita akses dengan menggunakan Google Maps. Selanjutnya masuk ke bagian yang ada di peta. Jadi tujuan dari bagian peta ini mempermudah kita atau mempermudah pembaca untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam suatu peta tersebut. Nah, yang pertama ini ada judul. Judul ini merupakan suatu keterangan yang menjelaskan nama dari peta dan daerah yang digambarkan. Seperti yang ada di sini, saya menggunakan judul peta dari Provinsi Jawa Barat. Nah, judul peta ini harus jelas dan biasanya itu diletakkan di tengah-tengah dari peta, di atas yang bagian tengahnya. Selanjutnya itu ada legenda. Nah, legenda ini merupakan suatu keterangan yang menunjukkan tentang simbol, warna, ataupun tanda yang ada di peta-peta. Nah, biasanya legenda ini letaknya itu berada di bawah ataupun di samping peta. Nah, yang ketiga ini skala. Ya, seperti kita tahu, skala itu merupakan suatu perbandingan yang ada di peta. Jadi, skala ini merupakan perbandingan dari bentuk peta dengan jarak sebenarnya yang ada di bumi. Terus yang keempat itu orientasi. Nah, orientasi ini atau petunjuk arah yang ada di peta ini dapat berupa sebuah arah mata angin. Jadi arah mata angin yang menunjukkan lokasi-lokasi yang ada di peta tersebut. Selanjutnya itu ada sumber peta. Nah, sumber peta ini penting karena dia ini mencakup data, asal data dan referensi dari mana pembuat ini mengambil dan menciptakan peta tersebut. Jadi dengan sumber ini bisa dibuktikan keaslian dan kerelevan dari peta tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tanggal. Tanggal ini merupakan tanggal dari dibuatnya peta serta kapan tanggal diperbaruinya peta tersebut. Nah, selanjutnya itu ada koordinat geografis. Koordinat geografis ini ditandai dengan garis bintang, latitud, dan garis bujur longitud. Nah, tujuan dari koordinat geografis ini agar kita lebih akurat dalam menentukan suatu tempat ataupun lokasi. Selanjutnya itu ada insert peta. Insert peta ini merupakan suatu peta kecil yang berfungsi untuk memperjelas informasi tentang daerah tersebut. Nah, biasanya peta kecil ini ditujukan kepada daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya itu ada garis wilayah batas. Nah, garis wilayah batas ini menunjukkan batas-batas antar wilayah, provinsi, atau bisa seperti
yakni sungai, jalan raya, bahkan batas negara. Dan yang terakhir itu ada lettering. Jadi lettering ini merupakan suatu keterangan atau teks yang menunjukkan tempat, wilayah ataupun nama-nama yang ada di peta. Nah, selanjutnya itu saya akan menunjukkan contoh dari peta analog. Nah, di sini saya mempunyai dua contoh peta analog, yaitu peta topografi dan peta tanah. Nah, kalau peta topografi ini, peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Sedangkan untuk peta tanah, ini peta yang menunjukkan tentang jenis, sifat, dan karakteristik tanah di suatu wilayah. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu peta sangat penting agar kita dapat mengetahui suatu tempat ataupun wilayah. Jadi jenis peta sendiri itu ada peta analog dan peta digital. Untuk sarannya, semoga kakak abang yang menjadi pemateri dapat lebih pelan lagi dalam menjelaskan dan tidak terlalu terburu-buru. Oke, sekian penjelasan saya tentang peta analog. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.